Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mulai kembali untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Saat indah adalah berhadapan dengan Tuhan. Kita boleh memandang wajahnya Tuhan. Kita mau melihat betapa Dia senang karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita angkat satu pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati
merasakan kebaikan Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, mengikuti ibadah online kami Tuhan. Kami percaya Allah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan keberadaan kami saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita akan masih terus lanjut memuji Tuhan. Kita kecap dan lihat betapa kebaikan Tuhan itu indah bagi setiap kita. Haleluya, saya undang supaya bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita setiap hari, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Karena kita adalah umat-umat pemenang. Mari kita angkat satu pujian bersorak-sorai muliakan namanya. Haleluya. But
dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus yang akan selalu berperang ganti kita untuk segala permasalahan kita, segala sakit penyakit kita. Tuhan Yesus yang akan berperang. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, kami boleh berbangga hati kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat kami. Tuhan Yesus yang selalu menjadi pengharapan kami. Tuhan, mari Engkau tolong setiap kami Tuhan saat ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah kami dengan kasih karunia-Mu ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Musik terus mainkan pujian ini. Mari Bapak Ibu, saat ini mari Engkau angkat tanganmu tuh yang berbeban berat. Mari Engkau angkat tanganmu. Yang sakit, mari Engkau angkat tanganmu. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan menurunkan tangannya untuk kita semua. Tuhan akan memegang tangan kita. Bahkan Tuhan akan menggendong setiap kita yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau setiap waktu kami. Pegang tangan kami dengan erat Tuhan. Kami perlu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, menghadapi hal-hal yang tidak kami mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, Allah yang akan memberikan kami kemenangan, Allah yang akan memberikan kami kesembuhan, Allah yang akan memberikan kami kelepasan akan setiap permasalahan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kau angkat penyembahan-Mu, kau angkat suara-Mu. Tuhan mau mendengar keluh kesah-Mu. Tuhan mau mendengar apa yang menjadi masalahmu saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mari percayakan setiap masalahmu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau, Tuhan. Mari Engkau pegang setiap tanganku, Tuhan. Engkau gendong aku, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu saat ini Engkau rasakan Tuhan menjamah setiap kita. Rasakan Tuhan memegang tanganmu yang terangkat. Rasakan Tuhan mengangkat segala sakit penyakitmu. Tuhan hadir saat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir untuk melawat setiap kita yang mempunyai kerinduan untuk datang kepadanya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Terima kasih. Bila Engkau telah besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi bilang, Engkau tak besertaku. Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pujian dan penyembahan kami telah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu agar setiap firman Tuhan yang keluar itu boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan, berbuah, bahkan kami boleh melakukan dalam hidup kami ya Bapa. Beri kami kekuatan lewat firman-Mu, tegur kami, ajar kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan ini bulan Agustus. Dan bulan ini juga kita masih akan belajar dari kitab Mazmur. Sekarang kita akan belajar bersama-sama Mazmur 126, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita dalam terjemahan baru. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Firman Tuhan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Tidak banyak orang yang tahu, saudara-saudara, mengapa Mazmur ini disebut dengan Mazmur ziarah. Mazmur ziarah bukan berarti nyanyian yang dilakukan pada waktu orang mau pergi ke pekuburan. Tidak, saudara-saudara. Atau ketika orang berduka. Tidak juga seperti itu. Nyanyian ziarah adalah nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka berangkat dari rumah mereka untuk pergi ke Yerusalem melakukan ibadah raya 1 tahun 1 kali. Nah, dalam perayaan itu, saudara-saudara, mereka biasanya melewati banyak rintangan, entah berupa jalan sepi, entah berupa hutan-hutan, entah pegunungan ataupun lembah-lembah. Nah, sepanjang perjalanan itu mereka selalu mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka. Nyanyian ziarah ini kemudian dinyanyikan, dilagukan, dan itu yang membuat mereka ingat bagaimana Tuhan menolong dan memberkati mereka. Berikutnya, saudara-saudara, kalau nyanyian ziarah tidak diberi keterangan, biasanya ada keterangan, nyanyian ziarah Daud, nyanyian ziarah Salomo. Bila tidak diberi keterangan, saudara-saudara, maka itu berarti nyanyian ziarah yang berlaku di segala masa. Tetapi bila diberi keterangan, itu biasanya dinyanyikan atau dipopulerkan pada masa Daud atau pada masa Salomo. Begitu seterusnya. Mazmur 126 ini adalah mazmur yang melewati rentang waktu. Tetapi saudara-saudara, mazmur ini punya kisah sedih. Kenapa saya sebut kisah sedih, saudara-saudara? Kisah sedih ini adalah kisah di mana orang Israel dibuang ke Babilonia karena ketidaktaatan mereka selama 70 tahun. Nyaris hampir 2 generasi lewat di masa pembuangan itu. Mereka frustasi, mereka putus asa, dan generasi-generasi baru yang lahir itu tidak tahu bagaimana membangun kembali Yerusalem, kota, tembok, negara, bahkan tempat peribadatan. Kalau kita membaca dalam kitab Nehemia, maka kita akan segera tahu bagaimana Nehemia mendapatkan kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga dia kembali ke Yerusalem. Lalu dia mulai membangun kota. Meski menghadapi segala tantangan, pembangunan itu selesai, saudara-saudara. Kemudian, saudara-saudara, di periode yang kedua, orang-orang yang kembali dari pembuangan itu ada yang namanya Ezra. Ezra kemudian membangun bait Allah. Dan Ezra bukan sekedar membangun bait Allah, tetapi Ezra membangun kembali nilai-nilai, puing-puing yang sudah runtuh karena orang Israel sudah sekian lama tidak berbuat bakti kepada Tuhan. Dipulihkan kembali. Sehingga kalau kita membaca dalam kitab Ezra, kita bertemu bagaimana orang Israel kemudian menangis sujud bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan mereka mendengar pembacaan Taurat kembali pada pemulihan itu. Nah, lewat masa itu orang-orang Israel selalu terkenang
bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ayat yang pertama berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Apa maksudnya seperti orang-orang yang bermimpi? Saudaraku, 70 tahun lamanya mereka harus terbuang di negeri lain. 70 tahun lamanya pasti bukan sekedar terbuang, tetapi banyak generasi yang awal-awal itu sudah meninggal, saudara-saudara. Dan kemudian berganti dengan generasi baru yang hanya tahu tentang kisah-kisah, cerita-cerita, kenangan-kenangan tentang masa lalu, bagaimana mereka pernah menjadi bangsa yang besar. Itu sebabnya pada waktu Tuhan memulihkan kembali Yerusalem, Tuhan pulihkan kembali bait Allah yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara, mereka seperti orang yang bermimpi. Mereka seperti orang-orang yang tidak percaya. Kok bisa Tuhan lakukan ini? Kok bisa Tuhan berbuat ini? Nah, saudara-saudara, seperti tidak nyata, tapi nyata. Itulah yang terjadi pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Dari puing-puing reruntuhan, Tuhan beri kesempatan mereka untuk membangun kembali. Pada ayatnya yang kedua, saudaraku, kita bertemu dengan keterangan yang seperti ini. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tidak ada cara lain, saudara, yang bisa dilakukan oleh orang Israel selain memuji Tuhan, selain bersyukur, selain berterima kasih. Oleh karena Tuhan telah memperbaiki, Tuhan mengizinkan mereka pulih kembali. Sepanjang perjalanan memang penuh dengan air mata, tetapi sepanjang perjalanan itu juga, saudara-saudara, penuh dengan sorak-sorai kegirangan yang luar biasa. Itu sebabnya mereka kemudian mendengar komentar-komentar dari bangsa-bangsa lain. Mereka berkata, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tidak terbayangkan dan tidak pernah masuk dalam pikiran mereka. Bagaimana keadaan itu bisa dipulihkan? Bagaimana situasinya itu bisa berubah, saudara-saudara? Ayatnya yang ketiga kemudian, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Apa yang kita bisa belajar dari situasi ini, saudara-saudara? Saudaraku, terbuang dari negeri asal, menjadi bangsa jajahan, dalam kurun waktu yang cukup panjang, bukanlah sesuatu yang menyenangkan, saudara. Seingat saya, pandemi yang terjadi di sekitar kita, saudara-saudara, baru berjalan di kisaran 7-8 bulan, saudara-saudara. Tapi efeknya sudah mulai terasa. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dipotong gaji, usaha-usaha macet. Segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana mesti. Sementara vaksin belum ditemukan, saudara-saudara. Dan kalau toh sudah ditemukan, masih menjalani proses yang sangat panjang. Kemungkinan awal Januari baru bisa dilakukan. Awal Januari 2021. Itu berarti kita masih menunggu beberapa bulan lagi, saudara. Sementara kebutuhan, sementara hal-hal yang mendasar tetap harus dicukupi. Berapa banyak orang-orang tua yang kemudian berteriak karena anak-anak mereka, terutama yang SD, apalagi yang TK, saudara-saudara, harus sekolah dari rumah. Dan itu bukan saja merepotkan, tapi itu mengubah semua tradisi. Situasinya menjadi semakin sulit. Tapi saya percaya, saudara-saudara, kalau orang Israel Tuhan bisa pulihkan, kalau Israel yang terbuang bisa dibangkitkan kembali oleh Tuhan, maka saya percaya
kita Indonesia, kita umat Allah yang ada di Indonesia, kalau kita bersungguh-sungguh, dan kalau kita bersungguh-sungguh, saudaraku, beriman dan mempraktekkan firman Tuhan, saya percaya, saudaraku, kita akan segera dipulihkan, kita akan segera dikembalikan seperti keadaan yang semula, saudara. Bagaimana caranya, saudaraku? Tuhan punya cara dan kita tidak bisa membatasi. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Nehemia. Tidak seorang pun pernah berpikir, tidak seorang pun pernah menyangka bahwa Nehemia yang juru minuman raja itu orang buangan, justru menjadi pemimpin, justru menjadi gubernur yang dipercaya oleh penguasa. Untuk apa? Untuk membangun kembali kota, untuk membangun kembali negeri. Saya percaya, saudaraku, di antara kita, saudara-saudara kita yang ada hari ini, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun engkau mengikuti ibadah ini, saya percaya sungguh engkau adalah salah satu orang, engkau adalah orangnya yang Tuhan mau pakai untuk mengubah Indonesia, untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Kalau saja kita bersungguh-sungguh dan kita bersungguh-sungguh tunduk dan taat kepada firman Allah, saudara. Saya percaya itu, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan memulihkan keadaan? Saudara-saudara, situasinya pasti akan berubah. Saudaraku, pandemi ini bukankah telah mengubah kita? Mengubah cara berdagang, mengubah cara berkomunikasi, mengubah cara berusaha, mengubah cara berjualan, dan sebagainya, berubah, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Disitulah Tuhan sedang berkarya, disitulah Tuhan sedang bekerja. Kalau saja engkau mengerti, kalau saja engkau paham, kalau saja engkau tahu bahwa Tuhan tempatkan kita dalam situasi seperti ini, Tuhan taruh kita dalam keadaan seperti ini, sebenarnya Tuhan sedang percayakan kita supaya kita melakukan sesuatu, melakukan perubahan, melakukan penyesuaian, mengantisipasi segala kemungkinan buruk. Dan saya tahu itu Tuhan akan menolong kita melakukannya. Percayalah, saudara-saudara, kalau hari ini saudara masih sehat, hari ini saudara masih kuat, maka saudara adalah orang yang Tuhan taruh untuk memperbaiki negeri ini, untuk memperbaiki jemaat kita, untuk memperbaiki rumah tangga kita. Saudara adalah orangnya. Entah saudara sebagai orang tua, entah saudara sebagai anak, suami atau istri, kakak atau adik, bukan soal. Tapi yang masalah adalah kalau saja engkau tahu bahwa engkau adalah orangnya, pastikan, saudara-saudara, engkau berbuat sesuatu sampai semua orang melihat betapa dahsyatnya sesuatu yang diubah oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, perubahan selalu membawa risiko, saudara-saudara. Perubahan selalu makan korban. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu yang terjadi. Tapi saya mau saudara mengerti. Orang Israel berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Hari ini saudara-saudara, sebenarnya Tuhan sedang mengajak kita. Tuhan sedang mengajak saudara-saudara. Tuhan sedang mengajak jemaat GPDI Sunter untuk masuk, melihat, melakukan, merasakan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa itu, saudaraku? Perkara-perkara besar kepada kita. Engkau yang tadinya belum pernah mengalami sesuatu yang hari ini engkau alami, tidakkah itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara? Mari ganti mindset kita. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi komplain, tidak lagi berpikir tentang masa lalu, saudara-saudara. Tapi pikirkanlah hari ini dan esok, bahwa hari ini kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan esok kita akan kembali menjadi seorang pemenang dan seorang pemenang. Tuhan
pasti akan menolong kita, saudara-saudara. Jadi, seperti Tuhan memulihkan keadaan Israel, saya percaya Tuhan bisa pulihkan keadaan kita hari-hari ini. Doa saya kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan kiranya tolong kita dan mampukan kita untuk kita melakukan perubahan-perubahan, untuk kita mengucap syukur untuk segala hal yang baik ini. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Seperti firman-Mu mengajar kepada kami, di tengah-tengah penderitaan orang Israel sementara dalam pembuangan, di tengah-tengah keterpurukan dan ketidakmampuan mereka melakukan apa-apa, ketika mereka setia, ketika mereka bersungguh-sungguh, maka Tuhan membuka jalan untuk mereka memulainya. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah menolong kami, memampukan kami untuk tetap ada dalam situasi sulit ini. Itu sebabnya tolong kami dan mampukan kami untuk melihat apa rencana Tuhan yang besar yang dapat kami kerjakan hingga nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Kami tahu ada banyak hal istimewa, ada banyak hal besar, ada banyak hal-hal yang khusus yang Engkau beri bagi jemaat-Mu. Dan itu sebabnya Engkau terus berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu. Nyatakanlah kebaikan-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan menyanyi sebuah pujian. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, maka kami ada lagi menikmati seluruh ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah berbuat bakti kepadamu hari ini. Berkati juga para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian, tim multimedia, pemimpin pujian, yang berdoa syafaat. Engkau juga kiranya memberkati mereka sekalian ya Tuhan. Berdoalah buat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu dan kiranya berkat Tuhan tercurah ke atas mereka sekalian. Beri kami kesehatan, beri kami perlindungan, beri kami penjagaan-Mu. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencarian anak-anak-Mu, di mana saja Tuhan mempercayakan mereka, disitulah tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada pada mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pelayanan di tempat ini. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan kiranya juga memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit, agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan dibesarkan. Saudara-saudara kami yang sedang ada di luar kota, karena melakukan perjalanan dan pekerjaan, kasih sayang-Mu limpah atas mereka ya Tuhan. Tiba kembali dengan segala selamat. Pemerintah kami yang sedang berupaya mengatasi pandemi ini, tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada pada mereka ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati.